Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Kita berdiskusi lagi tentang apakah slogan-slogan, apakah moto-moto calon presiden dan calon wakil-wakil rakyat yang kita lihat terpampang di semua ruas jalan di seluruh tanah air. Sedikit yang saya ingat bahwa ada yang buat semacam moto berjuang untuk rakyat, dan ada yang mengatakan untuk perubahan. Kita berharap slogan-slogan yang ditempelkan di baleho-baleho itu bisa jadi kenyataan. Walau mereka mempunyai slogan, moto yang berbeda-beda, tapi semua arahnya kepada kebaikan. Perubahan untuk kebaikan. Berjuang untuk rakyat juga untuk kebaikan. Hanya saja konsepnya pastilah tidak jelas. Ya, walaupun tidak jelas, kita berharap kalau bisa mereka tetap memperjuangkan apa yang sudah menjadi slogan, jadi moto, atau menjadi mimpi mereka ketika mereka duduk jadi presiden atau duduk jadi wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah, juga yang duduk menjadi wakil-wakil daerah. Semoga saja tidak sama hasilnya seperti pemilu yang sudah-sudah, di mana mereka banyak yang terlibat, terutama wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, banyak yang terlibat kasus korupsi, banyak yang terlibat hal-hal yang memang tidak harus terjadi kepada mereka sebagai penyelenggara negara. Alasannya sangat mudah, sangat gampang, bahwa memang sistem daripada pemilu itu sendiri sudah menjebak mereka, terjebak dalam lingkaran setan. Betapapun idealisnya mereka ingin perubahan, ingin berjuang untuk rakyat, ketika mereka terpilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil daerah, mereka masuk di dalam lingkaran setan itu dan terjebak lagi. Dengan idealisme mereka untuk kebaikan, mau berjuang untuk kebaikan untuk rakyat, bangsa dan negara, mereka pasti tidak mampu. Karena mereka kalau mau berjuang harus mendayung perahu sekuat-kuatnya melawan arus. Sementara mereka sedikit. Berarti tenaga yang digunakan untuk melawan arus mungkin 1:1000 melawan tenaga yang mendayung mengikuti arus. Arus apa? Arus yang deras itu ya arus ketidakbaikan. Arus pelanggaran hukum, pelanggaran moral dan etika. Ketika mereka ini nanti tidak kuat mendayung melawan arus, tentu mereka berpikir, kalau saya ngotot mendayung, patahlah pinggang saya, patahlah lengan saya, dan saya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan disingkirkan oleh orang-orang yang banyak sekali itu yang mendayung ke arah mengikuti arus. Timbang-timbang celaka, timbang-timbang tersingkirkan, maka satu keputusan yang tepat,
ya ikut saja mendayung mengikuti arus. Nah, kalau sudah begitu, idealismenya untuk membangun masyarakat dan negara pasti hilang. Oleh sebab itu, ya kita tertawa saja melihat slogan-slogan, moto-moto yang ada di baleho-baleho itu, bahwa itu ya memang sudah retorikanya. Kalau istilahnya diucapkan itu cuma lip service. Daripada kosong balehonya nggak punya tulisan. Kita lihat saja nanti hasilnya. Karena pengalaman kita dari pemilu ke pemilu dalam sistem pemilihan langsung ini, hasilnya ya seperti itu. Yang tadi ingin membela rakyat menjadi pengkhianat rakyat. Yang tadi ingin membangun negara ini lebih baik menjadi pengkhianat negara. Untuk kebaikan bersama, ada banyak sistem yang harus dilakukan untuk kebaikan. Tapi mengapa tidak ada yang pernah memikirkan bagaimana membangun sistem untuk kebaikan itu? Salam Pancasila.